Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ringkasan dari makalah saya yang berjudul Chatbot berbasis Retrieval Augmented Generation. Eh, Pada kesempatan ini, sebelum kita masuk ke konsep RAG, saya akan mulai dari masalah utama yang menjadi dasar mengapa topik ini penting untuk dibahas. Masalah utama dari yang melatar belakangi topik ini adalah bahwa digitalisasi tidak selalu berarti layanan menjadi lebih mudah diakses. Banyak organisasi saat ini yang sudah memiliki website, dokumen, FAQ, dan sistem informasi yang bagus, namun informasi tersebut sering tersebar di berbagai tempat dan tidak selalu mudah ditemukan oleh pengguna. Akibatnya, pengguna tetap harus mencari sendiri, membaca banyak dokumen, atau bertanya langsung kepada petugas hanya untuk mendapatkan jawaban yang sebenarnya sederhana. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan layanan digital bukan hanya menyediakan informasi, tetapi juga memastikan informasi tersebut mudah ditemukan, mudah dipahami, dan dapat digunakan oleh pengguna. Di sisi lain, chatbot generatif dapat membantu memberikan jawaban dengan cepat dan natural. Namun, jika chatbot tidak terhubung dengan eh, dokumen resmi atau knowledge base-nya tidak akurat, maka jawabannya beresiko tidak akurat, tidak sesuai kebijakan, atau sulit dipertanggungjawabkan. Nah, karena itu, masalah yang ingin dijawab dalam presentasi ini bukan sekedar bagaimana membuat chatbot yang mampu merespon pertanyaan, tetapi bagaimana membangun chatbot yang dapat memberikan jawaban cepat, relevan, dan dapat dipercaya. Inilah yang menjadi dasar pembahasan retrieval augmented ini. Lalu, mengapa harus chatbot? Alasan utama chatbot dibutuhkan adalah karena organisasi sering menerima pertanyaan yang berulang, seperti jadwal, syarat layanan, prosedur, kontak, ataupun seperti status layanan. Chatbot dapat berperan sebagai frontliner digital, yaitu lapisan utama yang membantu pengguna mendapatkan jawaban dasar secara cepat dan konsisten. Namun, chatbot bukan pengganti manusia sepenuhnya. Untuk pertanyaan yang kompleks, sensitif, atau membutuhkan keputusan, pengguna tetap diarahkan kepada petugas. Jadi, chatbot ini membantu mempercepat layanan, mengurangi beban pertanyaan rutin, dan membuat akses informasi menjadi lebih tertata. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana chatbot berkembang dari sistem sederhana hingga eh, ke pendekatan RAG ini. Nah, pada tahap awal, chatbot ini banyak berbentuk rule-based chatbot, yaitu sistem ini bekerja berdasarkan aturan atau kata kunci, menjawab dengan pola tetap, cocok untuk FAQ sederhana tetapi kurang fleksibel. Nah, tahap yang berikutnya itu ada retrieval based chatbot, di mana chatbot jenis ini tidak hanya mencocokkan keyword, tetapi juga mencari jawaban paling sesuai dari database, FAQ, atau kumpulan dokumen. Contohnya, jika pengguna bertanya, bagaimana cara daftar ulang, sistem akan mencari jawaban yang paling mirip dari basis data yang tersedia. Selanjutnya, berkembang menjadi NLP-based chatbot, di mana chatbot yang mulai menggunakan eh, pemrosesan bahasa alami untuk mengenali maksud eh, yang ditanyakan oleh pengguna.
Misalnya pertanyaannya, saya mau cuti kuliah dan bagaimana prosedur cuti akademik bisa dipahami sebagai maksud yang sama. Setelah itu muncul LLM base, di mana eh, chatbot yang mampu menghasilkan jawaban eh, baru secara natural. Namun eh, kelebihannya eh, kelebihannya ya itu lebih natural dan fleksibel, tetapi beresiko halusinasi jika tidak dikendalikan. Nah, kemudian juga belum tentu sesuai sumber resminya. Jadi bisa ngambil data dari mana saja. Selanjutnya itu eh, ada yang sekarang banyak chatbot itu adalah RAG base, yaitu di mana RAG ini menggabungkan pencarian dokumen dengan kemampuan LLM. Jadi, ketika pengguna bertanya, eh, sistem lebih terlebih sistem terlebih dahulu eh, mengambil dokumen yang relevan, lalu menyusun jawaban berdasarkan dokumen tersebut. Misalkan, jika pengguna bertanya kapan layanan akademik dibuka, chatbot akan mencari dokumen atau FAQ layanan yang relevan, lalu menyusun jawaban berdasarkan informasi resmi tersebut gitu. Dari dokumen. Nah, RAG base ini juga bisa eh, menghasilkan jawaban yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya itu eh, posisi strategis RAG dibandingkan chatbot generatif biasa. Mungkin sedikit tadi kita sudah bahas juga, namun memang LLM based chatbot ini mampu memberikan jawaban yang natural, fleksibel, dan interaktif. Namun kelemahannya ada jawaban yang eh, tidak terlalu berbasis dokumen resmi, jadinya bisa halusinasi, kemudian juga eh, atau informasinya ini sulit untuk ditelusuri di mana sumber aslinya gitu. Contohnya apa syarat cuti akademik? Memang memberikan jawaban yang meyakinkan, tetapi belum tentu sesuai pedoman resmi. Misalkan dia mengambil data dari univ lain atau misalkan dari eh, apapun lah dari institusi lain gitu. Sedangkan jika RAG itu tidak langsung memberikan jawaban, tetapi sistem terlebih dahulu mengambilkan dokumen, kemudian mencari jawaban ataupun pertanyaan yang relevan di dokumen, kemudian LLM menyusun jawaban dari apa yang sudah dicari, kemudian baru RAG menjawab. Nah, keunggulannya ini adalah mengambil dokumen yang relevan tadi, menyusun jawaban dengan LLM, kemudian lebih akurat dan kontekstual karena mengambil dokumen dari eh, institusinya sendiri, sumber informasi lebih lebih dapat ditelusuri. Nah, contohnya apa syarat cuti akademik? Sistem akan mencari dokumen akademik yang relevan, lalu menyusun jawaban berdasarkan isi dokumen tersebut. Nah, erga, eh, selanjutnya RAG dapat dipahami juga sebagai sebuah pipeline data science karena sistem ini tidak langsung menjawab eh, pertanyaan, tetapi juga memproses data terlebih dahulu, memulai dari beberapa tahap. Di sini ada 5 tahapan yang saya ketahui. Yang pertama itu ada data collection, di mana sistem membutuhkan
sistem mengumpulkan atau pengumpulan dokumen sebagai sumber pengetahuan. Dalam konteks organisasi, datanya bisa berupa FAQ, kemudian pedoman akademik, SOP layanan, panduan mahasiswa, ataupun dokumen kebijakan. Semua data dikumpulkan hingga menjadi suatu knowledge base. Nah, yang kedua ada tahap pre-processing dan chunking, yaitu membersihkan dokumen lalu dipecah menjadi potongan-potongan kecil agar lebih mudah eh, agar lebih mudah diproses oleh sistem. Kemudian yang ketiga, setiap potongan teks yang diubah menjadi embedding, yaitu representasi numerik atau vektor. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini agar komputer dapat memahami kemiripan makna antar teks, bukan hanya mencocokkan kata yang sama. Yang keempat, yaitu ketika pengguna bertanya, sistem melakukan similarity search, di mana sistem akan mencari potongan dokumen yang paling mirip atau paling relevan dengan pertanyaan pengguna. Nah, yang terakhir adalah generation. Generation adalah hasil pencarian tersebut kemudian diberikan kepada LLM. Nah, di tahap ini LLM menyusun jawaban berdasarkan konteks dokumen yang sudah ditemukan. Jadi, RAG tidak bekerja dengan cara menjawab seperti chatbot biasa gitu. RAG harus memproses data terlebih dahulu, mencari konteks yang relevan, lalu menghasilkan jawaban. Inilah yang membuat RAG sangat dekat dengan konsep data science seperti itu. Selanjutnya ada eh, platform, eh, platform arsitektur dan implementasi chatbot. Dalam praktek organisasi, chatbot harus dipahami sebagai sebuah sistem, di mana sistem layanan digital yang terdiri dari platform, arsitektur, integrasi, operasional, dan tools pengembangan. Pertama, kita bahas dari sisi platformnya terlebih dahulu. Chatbot dapat ditempatkan di berbagai kanal. Misalkan kita bisa uh, embed atau kita masukkan di website, WhatsApp, Telegram, mobile apps, atau omnichannel dimanapun gitu. Pemilihan platform ini penting. Kenapa? Karena akan menentukan bagaimana pengguna berinteraksi dengan chatbot. Misalnya, chatbot berbasis website cocok untuk layanan info resmi, sedangkan di WhatsApp ataupun Telegram lebih dekat dengan pola komunikasi sehari-hari pengguna. Nah, kemudian yang kedua itu ada eh, dari sisi arsitektur sistemnya. Chatbot tidak hanya terdiri dari tampilan percakapan. Di belakangnya terdapat banyak lapisan teknis seperti mulai dari user interface, back-end atau API-nya, pipeline RAG, vektor database, sampai LLM. Ketika ketika pengguna mengirim pertanyaan, sistem harus mencari input tersebut, memprosesnya, lalu mencari konteks yang relevan, lalu menyusun jawaban. Artinya, chatbot bekerja melalui alur sistem yang saling terhubung. Yang ketiga adalah sisi integrasi menentukan nilai organisasi. Nah, chatbot akan lebih bernilai jika tidak berdiri sendiri. Chatbot perlu dihubungkan dengan suatu knowledge base.
database, dokumen layanan, SSO, ticketing system, atau workflow layanan lainnya. Dengan integrasi ini, chatbot tidak hanya menjawab pertanyaan umum, tetapi juga dapat membantu mengarahkan pengguna ke proses layanan yang tepat. Keempat, eh, itu aspek dari mm, operasional menentukan kelayakan eh, pengguna. Nah, dari sisi operasional, chatbot itu harus tepat, tetap cepat, stabil, dan dapat dipantau. Karena itu, aspek seperti latensi, reliability, monitoring, logging, uptime, dan scalability harus dikelola. Jika chatbot lambat, sering error, atau tidak bisa menangani banyak pengguna, maka manfaat dari teknologinya itu tidak akan terasa ke dalam layanan yang nyata, seperti itu. Nah, kelima dari sisi toolsnya. Pengembangan chatbot dapat menggunakan Python sebagai bahasa utama. Lalu untuk eh, bisa didukung oleh tools seperti LangChain untuk mengatur RAG-nya. Kemudian ada ChromaDB untuk vektor database-nya, Face API untuk backend, kemudian Streamlit untuk tampilan sederhana, serta Ollama atau OpenAI sebagai model bahasa. Perbedaannya ya jika misalkan Ollama atau OpenAI apakah mau gratis ataupun berbayar itu bisa dipilih oleh pengguna eh, kita gitu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus prakteknya, yaitu prototipe chatbot RAG ya. Nah, ini merupakan prototipe chatbot RAG yang saya buat menggunakan Streamlit. Di sisi kiri kita bisa lihat ya ada konfigurasi sistem di mana modelnya saya memakai eh, Ollama, yaitu di sini Llama 3 yang eh, terbaru. Kemudian embeddingnya kita pakai Mutual Lingual E5 base. Kemudian ada vektor store-nya gitu untuk menyimpan data sementaranya. Nah, di bagian utama kita bisa lihat ini contohnya pengguna bertanya tentang persyaratan PPM internasional. Nah, lalu chatbot menjawab dalam bentuk poin-poin dan mencantumkan sumber dokumennya. Misalkan di sini dia pertanyaannya apa persyaratan pengusul PPM internasional apa persyaratan pengusul PPM internasional Unpad berdampak 2026? Dia jawab berdasarkan konteks dokumen yang tersedia, persyaratan pengusulan PPM adalah sebagai berikut. Pengusul adalah tim dosen tetap Unpad, terdiri atas satu ketua. Kemudian setiap dosen hanya dapat menjadi ketua pada satu hibah usulan, dan seterusnya. Di bawahnya juga bahwa sumber ini ada di pedoman Unpad berdampak pada halaman 33 sampai 33. 33 sampai 34. Nah, tapi itu kan yang kita lihat di luar. Lalu di dalam sistem itu bagaimana? Atau di belakang sistem itu kayak gimana? Sebenarnya yang terjadi itu cukup berlapis ya. Yang pertama itu dokumen masuk seperti pedoman, FAQ, SOP, pengumuman eh, pengumuman itu kita masukkan ke dalam sistem ya. Kemudian Python memecah dokumen-dokumen tadi eh, dibersihkan dan dipotong menjadi chunk. Kemudian ada embedding yang dibuat, jadi setiap chunk diubah menjadi vektor. ChromaDB menyimpan pengetahuan di mana dokumen dapat dicari secara
semantik. Kemudian retriever mencari konteks di mana pertanyaannya dicocokkan dengan Chang yang relevan. Setelah itu LLM menyusun jawaban berdasarkan konteks dari dokumen. Jadi jawaban chatbot bukan hanya hasil generatif, tetapi dibangun dari sumber yang ditemukan dalam knowledge base seperti itu. Nah, setelah prototipe chatbot berhasil berjalan, tahap berikutnya adalah mengevaluasi apakah sistem tersebut benar-benar layak digunakan. Nah, apa saja sih yang kita eh, akan gunakan untuk evaluasi sistem ini? Yang pertama itu ada relevansi, di mana relevansi itu apakah jawaban chatbot sudah sesuai dengan pertanyaan pengguna. Misalnya, jika pengguna bertanya tentang persyaratan PPM internasional, maka jawaban harus fokus pada persyaratan, bukan melebar kepada jadwalan, pendanaan, ataupun informasi yang tidak ditanyakan. Nah, uh, untuk selanjutnya itu ada faithfulness. Nah, ini penting dalam RAG karena jawaban chatbot harus sesuai dengan dokumen sumber gitu. Kalau dokumen hanya menyebutkan 6 persyaratan, maka chatbot tidak boleh membuat persyaratan tambahan atau pengurangan uh, persyaratan seperti itu. Jadi harus strict to the document. Nah, yang ketiga adalah akurasi. Yang yang mana akurasi ini melihat apakah isi jawaban benar, tidak menyesatkan, eh, dan tidak salah menafsirkan dokumen. Dalam konteks layanan akademi atau organisasi, akurasi sangat penting karena jawaban chatbot bisa mempengaruhi keputusan dari pengguna gitu. Yang keempat adalah latensi, yaitu kecepatan respon sistem. Chatbot yang akurat tetapi terlalu lama menjawab akan eh, mengurangi kenyamanan saat digunakan oleh pengguna. Karena itu, sistem perlu diuji apakah waktu responnya masih wajar untuk layanan nyata atau malah terlalu lama untuk digunakan di layanan nyata. Kelima adalah fallback. Ini adalah kemampuan chatbot untuk menjelaskan ketika informasi tidak ditemukan. Jadi, chatbot yang baik itu tidak memaksakan jawaban. Jika dokumen tidak memuat informasi tertentu, sistem sebaiknya mengatakan bahwa informasi eh, belum tersedia atau menyarankan pengguna untuk menghubungi petugas. Nah, mungkin seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan membahas eh, RAG ini juga tidak hanya bernilai secara teknis, tetapi juga strategis bagi organisasi. Yang pertama, dokumen organisasi tidak lagi hanya menjadi arsip yang disimpan, tetapi bisa diakses melalui percakapan. Pengguna cukup bertanya, lalu sistem akan membantu mencari informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Kedua, layanan menjadi lebih cepat karena pertanyaan rutin bisa dijawab dengan otomatis. Dengan begitu, petugas dapat memfokuskan pada kasus yang lebih kompleks atau membutuhkan keputusan dalam pertanyaannya. Yang ketiga, informasi menjadi lebih konsisten karena jawaban berasal dari knowledge base yang sama. Ini penting agar
pengguna tidak dapat jawaban berbeda dari kanal layanan yang berbeda. Mungkin bisa jadi satu informasi dengan informasi yang uh, lain, padahal sumbernya sama, bisa jadi berbeda tafsirannya. Maka dari chatbot ini uh, kita menghilangkan itu. Yang keempat adalah percakapan pengguna dapat menjadi insight. Dari pertanyaan yang sering muncul, organisasi dapat mengetahui informasi mana yang belum jelas atau layanan mana yang perlu diperbaiki. Namun, semua manfaat ini hanya bisa berjalan jika tata kelola informasinya itu kuat. Artinya, dokumen setiap dokumen yang akan dimasukkan ke dalam chatbot ini harus dokumen yang valid, yang paling update atau diperbarui, kemudian memiliki hak akses yang jelas, dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah RAG bukan hanya chatbot yang menjawab pertanyaan, tetapi sistem layanan berbasis pengetahuan yang menghubungkan AI dengan dokumen resmi organisasi. Dengan pendekatan ini, jawaban chatbot dapat menjadi lebih cepat, relevan, konsisten, dan dapat dipercaya karena disusun berdasarkan eh, sumber informasi yang jelas. Namun, keberhasilannya tetap tergantung pada kualitas dokumen, pembaruan data, evaluasi sistem, dan tata kelola informasi yang baik. Seperti itu. Nah, sekian dari presentasi saya mengenai makalah chatbot ini yang berbasis RAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.